Di kami ada 15 stok calon presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Saya akan membacakan berita menarik ini dari Megawati Soekarno Putri. Bicara soal menyinggung kami, ya. Senang juga kalau disinggung oleh Megawati, artinya kami cukup diperhitungkan, ya. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Tapi karena ini untuk pembelajaran, penting kita baca dan nanti kita bahas, ya. Yaitu sebagaimana dilansir oleh Detikcom, Megawati ke kami _2. Kenapa nggak bikin partai? Ya kenapa? Kita jawab nanti, ya. Jakarta, Ketua Umum PDI Perjuangan PDIP Megawati Soekarno Putri turut mengomentari deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia kami besutan Din Samsudin, D-nya double. Ia menyoroti kelompok oposisi baru itu, mengapa tak sekalian membentuk partai politik. Saya itu mikir, lah daripada bikin kami seperti itu, kenapa ya nggak dulu bikin partai, ya? Ungkap Megawati saat membuka sekolah Partai Angkatan 2 bagi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah PDIP secara virtual Rabu 26 Agustus 2020. Kami dideklarasikan di Tugu Proklamasi Jakarta Pusat pada Selasa 18 Agustus. Sejumlah tokoh yang hadir dalam acara tersebut selain Din Samsudin, diantaranya Gatot Nurmantio, Refli Harun, Said Didu, Roke Gerung, Ihsanuddin Nursi, dan Ahmad Yani. Saat mendeklarasikan diri, kami memberikan tuntutan kritis kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo Jokowi. Kami dinilai sebagai kelompok oposisi baru selain PAN, PAN apa ini? Partai Amanat Nasional, PA212 dan kawan-kawan, dan kubu Amin Rais. Megawati pun turut menyoroti tokoh-tokoh yang ada di wadah kami itu. Presiden RI kelima ini mengaitkannya dengan hasrat para tokoh tersebut untuk menjadi presiden. Ada orang kan yang membentuk kami itu, di situ kayaknya banyak banget yang kepengen jadi presiden, tutur Megawati. Siapa yang pengen jadi presidennya? Soal tidak membentuk partai politik, kami sudah angkat bicara. Ketua Komite Eksekutif kami Ahmad Yani menyebut pihaknya merupakan gerakan moral dan tak terpikirkan untuk dibentuk menjadi partai atau ormas. Dalam dunia demokrasi itu tidak hanya sekadar partai politik, ada juga civil society dan sebagainya. Jangankan jadi partai politik, jadi ormas pun kita belum ada pikiran dari para deklarator. Ini kan gerakan moral politik atau social control, kata Ahmad Yani kepada wartawan Kamis 20 Agustus. Sudah ditanggapi rupanya, ya. Dia mengatakan untuk menjadi kelompok pengkritik pemerintah tak harus menjadi partai politik. Gerakan yang tergabung dalam civil society juga sah untuk berserikat, berkumpul, dan berpendapat. Kelompok masyarakat yang tergabung dalam civil society sah dan diberikan ruang dan diberikan dasar pijakannya secara konstitusional, yaitu kebebasan berserikat, berkumpul, berpendapat yang ada di undang-undang kita, ujarnya. Ahmad Yani mengatakan, terbentuknya sejumlah kelompok oposisi pemerintah menandakan parpol dan parlemen di Indonesia tak berjalan dengan baik. Menurutnya, parpol dan parlemen saat ini cenderung gagal menjadi penyalur kepentingan rakyat. Ini kan kegagalan partai politik dalam menyampaikan aspirasi masyarakat. Apalagi sekarang ini parlemen seolah-olah menjadi bagian dari pemerintah. Parlemen sudah bukan lagi lembaga check and balancing, gitu loh. Ahmad Yani pakai gitu loh juga, ya. Wah, ini sindiran Megawati, banyak presidennya, ya. Coba kita baca. Nah, tapi kurang lebih sama ini mungkin bahasanya, ya, seperti yang sudah pernah.
Seperti yang sudah saya katakan pernah, kayak lama sekali. Megawati singgung kami, di situ banyak yang pengen jadi presiden. Masa sih? Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menyinggung deklarasi koalisi aksi menyelamatkan Indonesia kami. Ia menyebut banyak tokoh yang berada dalam gerakan moral itu punya hasrat menjadi presiden. Jadi kemarin-kemarin ini ada pemberitaan, ada orang kan yang membentuk kami, itu kami. Di situ kayaknya banyak banget yang kepengen jadi presiden. Ujar Megawati saat membuka sekolah partai angkatan 2 bagi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah PDIP secara virtual Rabu 26 Agustus 2020. Megawati lalu menyindir kami yang punya niat politik tanpa adanya partai. Kurang lebih sama ya bahasanya ya dengan yang sudah dibacakan. Jadi sobat RH sekalian ya, selalu saja orang partai politik itu mengatakan, kenapa tidak membuat partai politik? Kenapa hanya menjadi kelompok non partai politik? Nah, sobat RH sekalian begini ya, tidak setiap partisipasi bagi warga negara berdasarkan hak konstitusional mereka ya, setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tiada kecualinya. Tidak harus melalui partai politik, bisa saja melalui kegiatan-kegiatan lainnya. Yang paling sering adalah melalui NGO, non-governmental organization. Dulu bilangnya LSM, lembaga swadaya masyarakat, tapi lebih disukai disebut dengan ORNOP, organisasi non pemerintah. Tapi bisa juga melalui gerakan semacam kami ini. Jadi kami ini tidak bisa dikatakan sebagai ormas, karena memang tidak mendaftar sebagai ormas. Dia lebih pada gerakan moral. Jadi yang bertemu itu adalah ide, gagasan. Jadi ide itulah yang mempertemukan orang-orang dalam kami. Nah, ide dan gagasannya apa? Idenya, nilainya, gagasannya. Ya, karena melihat keprihatinan, perkembangan sosial politik, ekonomi, hukum, budaya yang terjadi di bangsa ini. Kita harus akui dan harus jujur. Banyak masalah bangsa ini yang kemudian perlu pemikiran bersama. Perlu ada ide-ide, perlu adanya kontrol, perlu adanya pengawasan dari masyarakat. Kenapa? Karena pengawasan dari lembaga-lembaga negara, the state, itu tidak efektif saat ini. Sebagai contoh, misalnya kalau kita bicara tentang pengawasan DPR, pengawasan DPR lemah sekali. Bahkan kadang-kadang DPR terlibat dalam kong kali kong. Misalnya pengesahan rancangan undang-undang minerba dan termasuk juga waktu 2019 undang-undang KPK, Undang-Undang 19 2019 yang dianggap memperlemah KPK. Jadi kalau DPR dan Presiden sudah berselingkuh dalam mengkhianati amanat reformasi, kemana lagi kita akan datang? Ya, mau tidak mau kepada kelompok non-state. Oke, kelompok non-state itu partai politik, tapi jangan lupa, partai politik itu ada dua kategori, partai politik di parlemen, partai politik di non-parlemen. Kalau kita bicara partai politik non-parlemen, hampir tidak efektif. Mereka hanya bekerja ketika menjelang pemilu saja. Selebihnya sibuk dengan tetek bengek administratif untuk melengkapi ini, melengkapi itu, dan lain sebagainya. Karena itu perlu dilakukan, karena mereka mau ikut pemilu. Karena mereka ingin berkuasa. Karena mereka ingin merebut jabatan. Karena mereka ingin mengantarkan orang-orangnya duduk dalam singgasana kekuasaan. Karena itulah mereka membentuk partai politik. Nah, gerakan kami ini tidak begitu. Gerakan kami ini adalah gerakan tentang ide, tentang gagasan, tentang cara berpikir, tentang cara bertindak. Makanya kemudian yang ditelurkan adalah ide dan gagasan. Sudah ada deklarasinya, bisa dibaca lagi dengan 8 tuntutan, dan itu salah satu pemikiran yang ditelurkan kami. Yang berikutnya adalah kami juga menolak presidensial threshold. Jadi bersama komponen masyarakat lainnya, kami bisa berjuang agar presidensial threshold dihapuskan, agar keinginan Presiden Megawati katanya
banyak calon itu bisa terakomodir. Walaupun saya ingin bercanda, kenapa masalahnya dengan kalau orang pengen jadi presiden? Bukankah Bu Mega sendiri pernah juga jadi presiden dan selalu ingin jadi presiden juga kan? Paling tidak pernah nyalon presiden 2 kali, bahkan 3 kali. Pertama sidang umum MPR tahun 1999, kedua Pilpres pertama 2004, yang ketiga Pilpres tahun 2009. Kan tidak ada masalah. 3 kali kan. Jadi kalau di luar negeri kan nggak ada yang sampai 3 kali nyalon ya. Nah, kalau di Indonesia ada, termasuk Prabowo misalnya. Tapi Prabowo 2 kali nyalon presiden. Rupanya lebih banyak Bu Mega ya. Bu Mega di sidang umum MPR sekali, kemudian pemilihan langsung presiden 2 kali. Pemilihan langsung 2004 berpasangan dengan Hashim Muzadi, kemudian tahun 2009 berpasangan dengan Prabowo 3 kali, ya kan? Nah, mungkin 2014 mau nyalon lagi, ya untung ada meteor ya, yaitu Presiden Jokowi. Dan sah-sah saja, konstitusi tidak melarang. Yang dilarang itu adalah presiden menjabat lebih dari 2 kali. Seperti Presiden SBY tidak bisa lagi nyalon. Presiden Jokowi tidak bisa lagi nyalon. Presiden JK tidak boleh nyalon sebagai wakil presiden. Sebagai presiden bisa. Dan jangan keliru. Siapa tahu jangan-jangan nanti Bu Mega malah mau nyalon 2024. Karena tidak terhalang. Karena Bu Mega baru 1 kali masa jabatan. Karena kalau tidak salah, dia menjabat 3 tahun. Kalau berdasarkan presiden MK dalam konteks pilkada, 2,5 tahun itu dihitung 1 periode. Tapi dalam konteks pilpres belum ada presidennya. Mudah-mudahan saya tidak keliru ya, mudah-mudahan saya tidak salah. Tapi paling tidak kalaupun dihalangi 1 periode dianggap sudah menjabat, walaupun menggantikan Abdurrahman Wahid tahun 2001 sampai 2004 jadi cuma 3 tahun, 3 tahun lebih sedikit. Tapi Bu Mega tetap bisa nyalon karena masih mungkin periode kedua. Jadi siapa bilang Bu Mega barangkali tidak berambisi? Mungkin saja ada ambisi, apalagi ada contoh Mahathir Mohamad misalnya, usia 90 tahun lebih bisa menjadi Perdana Menteri di Malaysia. Atau presiden-presiden lainnya. Ada Presiden Ronald Reagan, Joe Biden. Nanti kita cek berapa tahun Joe Biden yang calon Demokrat saat ini. Jadi sebenarnya Prabowo juga usianya juga sudah akan lebih dari 70 tahun. Nanti tahun 2024 kalau nyalon lagi. Jadi sebenarnya yang paling penting itu bukan soal ambisi untuk jadi presiden dan wakil presiden. Walaupun saya juga tidak tahu siapa di antara kami yang berambisi. Kalau dilihat potongannya, ya paling 2 saja ya yang punya potongan untuk menjadi calon presiden. Itu pun baru potongan, belum elektabilitas. Paling Pak Gatot Nurmantio, kedua Prof. Din Samsudin, paling begitu. Tapi itu baru potongan. Kalau kita lihat hasil survei misalnya belum ada namanya, belum muncul. Kan jagoan-jagoan ini Prabowo, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Ridwan Kamil. Itu saja jagoan-jagoannya. Belum ada jagoan-jagoan lain, termasuk Gatot Nurmantio, Din Samsudin belum ada. Lagi pula dengan penerapan presidensial threshold, ya berat. Kalau misalnya masih 20%, maka yang akan menentukan siapa menjadi calon presiden adalah para cukong. Nah justru menurut saya, Sobat Era sekalian, mudah-mudahan Bu Mega dan PDIP mengabulkan keinginan masyarakat Indonesia, termasuk kami, agar presidensial threshold itu dihapuskan. Sehingga kompetisi politik itu jauh lebih fair. Karena biasanya partai yang ingin mempertahankan presidensial threshold ini adalah partai besar biasanya. Di situ ada PDIP, di situ ada Gerindra, jangan-jangan di situ ada Golkar, di situ ada Demokrat. Pokoknya partai-partai yang pernah besar dan leading itu selalu menginginkan threshold tinggi. Tapi begitu dia melorot, threshold sudah tidak diinginkan mereka lagi. Jadi, Sobat Era sekalian, untuk Bu Mega menurut saya jauh lebih baik kalau PDIP mempelopori agar presidensial dihapuskan,
sehingga orang-orang yang dianggap pengen jadi calon presiden itu bisa mendapatkan sarana untuk unjuk kemampuan. Kalau cuma keinginan saja tapi pintu politiknya tidak terbuka, nggak ada gunanya. Nah, walaupun saya mengatakan for the time being bahwa kami ini adalah gerakan moral, mungkin saja ada 1-2 orang yang menginginkan untuk maju dalam kontestasi seperti itu. Tetapi nggak ada gunanya kalau ada presidensial threshold. Yang ada partai saja belum tentu bisa nyalon, apalagi kalau tidak ada partai. Dan satu hal yang jangan lupa ya, Mbak Mega ya, menurut saya Bu Mega ya, ini mohon maaf kadang-kadang Mbak Mega kadang-kadang Bu Mega ya. Gini, kalaupun dibentuk partai baru seperti Gelora itu, nggak ada gunanya untuk pemilihan presiden dan wakil presiden ke depan. Why? Karena tidak punya standing untuk nyalon. Standing itu sudah ditentukan kalau tidak ada perubahan, yaitu hanya untuk partai politik di Senayan saat ini 9 partai politik kalau basisnya kursi. Tapi kalau basisnya suara ditambah 7 yang ikut kemarin. Jadi 16 partai politik. Partai Gelora besutan Fahri Hamzah CS, Anies Mata CS nggak bisa nyalon. Jadi terlalu berliku jalannya. Lebih baik menjadi gerakan moral. Jadi basisnya adalah nilai. Contoh ya, nilai yang ingin diperjuangkan misalnya begini. Demokratisasi, ya, ini juga untuk semua partai politik. Coba kita bertanya, ada nggak demokratisasi internal di partai politik itu? Jadi kita bisa berefleksi, termasuk PDIP misalnya, termasuk Gerindra, termasuk siapapun. Golkar masih mending, masih ada lah. Walaupun siapapun yang menjadi ketua dia akan dominan. Tapi circle elit di kepemimpinan puncak itu bisa terjadi. Kemudian di Nasdem nggak terjadi. Jadi kalau kita bicara tentang demokratisasi partai politik berat. Karena itu menurut saya memang kalau 2024 adalah step down-nya ketua umum PDIP, menurut saya itu langkah yang bagus. Kenapa? Itu akan men-trigger adanya regenerasi di partai politik tersebut dan barangkali demokratisasi internal akan bisa lebih berjalan. Walaupun kita tahu biasanya untuk menjadi pimpinan itu ya pakai prinsip turun-temurun juga akhirnya. Jadi kalau dalam bentuk negara itu dia seperti kayak monarki. Ya. Di Gerindra kita tahu dari Prabowo nanti siapa yang akan menggantikan. Kemudian dari Nasdem, dari Surya Paloh siapa yang akan menggantikan. Dari SBY sudah jelas AHY sudah menggantikan. Dari Mbak Mega siapa yang akan menggantikan. Orang menyebutnya Puan Maharani. Nah, ini persoalan besar bagi partai di Indonesia. Bahwa tidak ada partai yang betul-betul menjalankan demokratisasi secara baik. Menjadi partai yang terbuka. Ya, semua kadernya itu ya bisa dikatakan nunut pada a single person, ya, satu orang saja, walaupun orang tersebut paling demokratis, paling egaliter dan lain sebagainya. Jadi menurut saya PR kita ke depan ya, satu, jadikan ada demokratisasi partai politik agar kemudian tumbuh bibit pemimpin-pemimpin bangsa dari rahim partai politik tersebut, karena sekarang calon-calon yang disebut itu banyak calon non-partai. Seperti Anies calon non-partai, Ridwan Kamil calon non-partai. Ganjar saja calon partai, tapi apakah Ganjar akan mendapatkan slotting dari PDIP? Itu kan menjadi persoalan. Jangan-jangan Ganjar di-capture, dibajak oleh kelompok lain atau kekuatan lain yang melihat Ganjar punya peluang, lalu kemudian dibajak oleh kelompok satu yang kebetulan barangkali uangnya banyak atau ada fundraisingnya, lalu kemudian dijadikan calon presiden yang melawan koalisi PDIP. Bisa jadi kalau dia pengen menjadi number one. Tapi kalau tetap ikut dalam kaderisasi PDIP, wah berat sepertinya. Kecuali kalau memang survei dia nomor 1. Kita tidak tahu, who knows, ya kan? Jadi itu demokratisasi internal. Yang kedua, bukalah kompetisi politik itu, open competition. Jadi bibit itu kita godok, muncul bibit pemimpin-pemimpin bangsa. Saya suka kalau calon presiden itu ada 10. Di kami ada 15 stok calon presiden. Di PDIP ada 30.
di Golkar ada 20 misalnya, kan bagus sekali bangsa ini, karena berarti regenerasi politik itu berlangsung demikian hebat, demikian kuat. Ya seperti Amerika Serikat misalnya, setiap 4 tahun dia selalu menampilkan calon-calon yang berbeda. Yang kalah seperti Hillary Clinton sudah tidak maju lagi, Al Gore tidak maju lagi, padahal baik Hillary maupun Al Gore itu menang dari sisi popular vote. Tapi mereka punya tradisi untuk tidak maju lagi. Kalau sudah kalah, ya sudah, cari calon yang lain. Sekarang Joe Biden akan melawan Donald Trump misalnya. Jadi Sobat Hera sekalian, kalau dua prasyarat itu dikerjakan, maka demokratisasi pilpres kita akan berjalan jauh lebih baik. Sekali lagi, demokrasi internal di partai politik yang memungkinkan munculnya calon dari partai politik secara demokratis dari bawah, bukan bergantungan dari atas. Yang kedua adalah hilangkan presidensial threshold. Nah, dengan cara itulah paling tidak, selain kita memperbaiki governance pemilu kita, dengan cara itulah kemudian kita akan melihat bibit-bibit itu akan tumbuh, flourish, dan juga akan mendapatkan kesempatan berkompetisi secara terbuka dan sehat. Ya Sobat Era sekalian, itu saja dari saya, sekedar komplimen dari apa yang disampaikan Ketua Umum PDI Perjuangan soal banyaknya orang-orang kami yang pengen jadi presiden, yang seolah-olah kok nadanya seperti negatif. Ya mudah-mudahan salah baca saja, tetapi jawaban demokratisasi internal partai politik dan hilangkan presidensial threshold mudah-mudahan menjadi tugas kita sama-sama, dan PDIP tergerak untuk melakukannya juga. Ya Sobat Era sekalian, itu saja. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers!